Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan nilai suku banyak. Jika suku banyak dinyatakan sebagai fungsi fx, maka nilai suku banyak untuk x sama dengan k adalah fk. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai suku banyak daripada fx ini, maka kita dapat lakukan dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu substitusi. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan bagan atau Horner. Itulah cara untuk menentukan nilai suku banyak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 3x berpangkat 3 dikurang 2x berpangkat 2 ditambah 4x lalu ditambah 10 untuk x sama dengan 2. Kita lihat penyelesaiannya. Cara yang pertama yaitu mensubstitusi. Ini fx-nya untuk x-nya adalah 2. Kalau menggunakan cara substitusi, berarti semua variabel x-nya ini kita ganti dengan 2. Maka akan diperoleh f2. Nah, ini dia. Seluruh x-nya kita ganti 2. Kemudian kita hitung. 2 berpangkat 3 adalah 8, kita kalikan 3, maka jawabannya 24. Kemudian 2 berpangkat 2, 4 dikali min 2 berarti min 8. Kemudian ditambah 4 kali 2 adalah 8, kemudian tambah 10. Nah, untuk min 8 dengan 8 itu hasilnya sudah habis ini. Maka tinggallah dijumlahkan 24 dengan 10, maka hasilnya adalah 34. Sehingga dengan demikian nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 2 itu adalah 34. Saya kira jelas ya kalau dengan substitusi. Lalu bagaimana jika kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan bagan atau Horner? Langkah yang pertama kita menuliskan koefisien dari seluruh variabel x-nya. Ya, jadi di sini derajat paling tingginya adalah 3. Jadi koefisien daripada x berpangkat 3 itu adalah 3, kita tulis. Kemudian koefisien x berpangkat 2 yaitu min 2 kita tulis di sini. Demikian juga koefisien daripada x yaitu 4. Nah, ini dia. Kemudian konstannya adalah 10. Jadi kita tulis koefisiennya dari suku banyak itu. Kemudian di sini tadi untuk x sama dengan 2. Nah, ini bagannya. Selanjutnya koefisien daripada suku banyak ini kita tulis di sini. Nah, langkah pertama turun angka 3. Selanjutnya 3 ini kita kalikan dengan 2. Maka akan diperoleh hasilnya, dan hasilnya kita simpan di sini. 3 dikali 2 jawabannya 6. Ini turun berarti kita jumlahkan. Min 2 ditambah 6 maka hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya kita simpan di sini. Tentu 4 kali 2 jawabannya 8. Nah, ini dia. Kemudian ini ditambahkan lagi karena dia turun di jumlah 4 tambah 8 maka hasilnya 12. Kemudian 12 ini kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya kita simpan di sini. Jadi 12 kali 2 24. Kita tulis 24 di sini. Selanjutnya kita ini turun berarti kita jumlahkan. 10 ditambah 24 maka hasilnya adalah 34. Dengan demikian maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 2 adalah 34. Saya kira jelas ya. Jadi sama. Cara pertama dengan cara kedua adalah sama, yaitu 34. Oke, kalau masih belum jelas, maka saya berikan lagi ini contoh yang kedua. Diketahui suku banyak fx yaitu 2x berpangkat 5 ditambah 3x berpangkat 3. Kemudian dikurang 4x berpangkat 2 dikurang 5x tambah 6 untuk x sama dengan min setengah. Tentukan nilai suku banyak dengan cara bagian yang pertama, yaitu substitusi. Cara yang kedua dengan Horner. Kita lihat penyelesaiannya dengan cara yang pertama. Kalau dia cara substitusi sama dengan tadi, maka semua variabel x-nya kita ganti dengan min setengah. Nah, ini dia. Sehingga diperoleh 2 dikali min setengah berpangkat 5 ditambah 3 dikali min setengah berpangkat 3. Kemudian dikurang 4 dikali min setengah berpangkat 2. Dikurang 5 dikali dengan min setengah lalu ditambah 6. Nah, tinggal dihitung min 1/2 berpangkat 5, tentu jawabannya min 1/32. Duanya tetap ini ya. Kemudian ditambah 3 min 1/2 pangkat 3, jawabannya min 1/8.
Kemudian dikurangi 4 tetap ini. Min 1/2 pangkat 2 jawabannya 1/4. Kemudian ditambah min 5 dikali min setengah 5/2. Kemudian tambah 6. Tinggal ini dikali masuk 2 dikali min 1/32. Itu jawabannya min 1/16. Nah, jika Anda menjumpai bentuk seperti ini, maka kita samakan penyebutnya, yaitu dijadikan penyebut 16. Maka akan diperoleh hasilnya adalah seperti ini pembilangnya. Saya kira jelas ya. Jadi 16 bagi 16 1 kali pembilangnya min 1 jawabannya min 1. 16 bagi 82 dikali pembilangnya min 3 tentu jawabannya min 6. Ini sebenarnya ada pembaginya 1. Jadi 16 dibagi 1 16 dikali pembilangnya min 1 maka min 16. Kemudian 16 kita bagi 2 8 dikali 5 jawabannya 40. Nah ini juga sebenarnya ada pembaginya 1. Jadi 16 bagi 1 jawabannya 16, jika dikali 6 jawabannya 96. Kemudian untuk pembilang ini dijumlahkan, maka hasilnya 113. Karena dia bagi 16 maka dibagi 16. Sehingga dengan demikian nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min setengah itu sama dengan 113/16. Ini kalau pakai cara substitusi. Lalu bagaimana jika menggunakan cara Horner? Kalau menggunakan cara Horner sama seperti tadi, kita menuliskan koefisien-koefisien daripada variabel x-nya. Nah, untuk x yang berpangkat 4 di sini tidak ada. Maka kita tetap tulis koefisiennya 0. Nah, ini dia. Jadi, pangkat tertingginya dulu koefisiennya, yaitu x berpangkat 5, koefisiennya 2. Berpangkat 4 tidak ada, maka kita tulis koefisiennya 0. Saya kira jelas ya. Kemudian yang berpangkat 3, koefisiennya 3. Kemudian x yang berpangkat 2, koefisiennya adalah min 4. Koefisien daripada x min 5, konstannya adalah 6. Nah ini dia pembaginya ya. Untuk x sama dengan min setengah. Kita lihat bagannya. Nah ini dia. Kita tulis ini koefisiennya. Lalu turun angka 2. 2 dikali dengan min setengah. Jawabannya min 1. Kita simpan di sini. Lalu ini turun berarti dijumlah. 0 ditambah min 1. Jawabannya min 1. Min 1 kita kalikan lagi dengan min setengah. Akan diperoleh positif setengah. Hasilnya simpan di sini. Nah ini dia. Ini turun berarti ditambah. 3 ditambah setengah itu jawabannya 7/2. Lalu 7/2 kita kalikan lagi dengan min setengah, maka hasilnya adalah min 7/4. Ini turun berarti dijumlah. Min 4 ditambah min 7/4, maka hasilnya adalah min 23/4. Selanjutnya ini dikali lagi dengan min setengah. Jadi min dikali min hasilnya positif. Simpan di sini. Maka min 23/4 dikali min setengah, hasilnya positif 23/8. Kemudian ini dijumlahkan. Min 5 ditambah 23/8 itu hasilnya min 17/8. Kemudian min 17/8 kita kalikan lagi dengan min setengah. Tentu hasilnya adalah positif 17/16. Kemudian tinggal tambahkan ini karena ke bawah ya, berarti ditambah 6 ditambah 17/16 itu hasilnya 113/16. Sehingga dengan demikian maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min setengah nilainya adalah 113/16. Saya kira jelas. Oke, kita lihat contoh berikutnya yang ketiga. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan nilai A agar supaya suku banyak fx sama dengan x berpangkat 3 dikurang ax berpangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 mempunyai nilai min 3 untuk x sama dengan 1. Kita lihat penyelesaiannya. Cara yang pertama kita gunakan cara substitusi. Artinya semua variabel x kita ganti dengan 1. Oke ya. Nah ini dia. Jadi variabel x-nya kita ganti 1 lalu samakan dengan min 3. Jadi F1 sama dengan 1 berpangkat 3 dikurang A dikali 1 berpangkat 2 ditambah 3 kali 1 tambah 2 disamakan dengan min 3. Karena nilai suku banyaknya adalah min 3. Selanjutnya ini tinggal kita hitung. Jadi 1 berpangkat 3 1 ini akan diperoleh 1 berpangkat 2 1 kali min A berarti tetap min A. 3 kali 1 tetap 3 lalu ditambah 2 samakan dengan min 3. Kemudian ini tinggal dihitung ya, disederhanakan, diperoleh min A tambah 6 sama dengan min 3. 6-nya ini pindah ke ruas kanan, diperoleh minus A sama dengan
min 3 dikurang 6, maka minus A sama dengan min 9 atau A sama dengan 9. Saya kira jelas. Lalu bagaimana kita kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara Horner atau Bagan? Sama seperti tadi, kita menuliskan seluruh koefisien daripada suku banyak itu. Oke ya, jadi kita lanjut. Jadi koefisiennya kita tulis. Kemudian untuk X sama dengan 1 tadi diketahui nilainya adalah min 3. Jadi kalau menggunakan bagan sama seperti tadi. Nah ini bagannya, kita tulis koefisiennya. Jadi 1 minus A, kemudian 3 dan 2. Lalu 1 ini turun ke bawah. Nah ini dia. Kemudian 1 dikali 1, hasilnya 1 itu kita simpan di sini. Kemudian ini turun berarti dijumlah. Minus A ditambah 1, jawabannya minus A tambah 1. Kemudian ini dikalikan lagi dengan 1, hasilnya kita simpan di sini. Jadi minus A tambah 1 dikali dengan 1, hasilnya tetap minus A tambah 1. Kemudian ini dijumlahkan, 3 ditambah minus A tambah 1, maka jawabannya minus A tambah 4. Lalu minus A tambah 4 kita kalikan lagi dengan 1, hasilnya kita simpan di sini. Nah ini dia. Kemudian tambah lagi dengan 2 ke bawah. Jadi 2 ditambah minus A tambah 4, maka hasilnya minus A tambah 6 sama dengan minus 3. Karena tadi nilainya itu, nilai suku banyaknya adalah min 3. Nah dari persamaan minus A tambah 6 sama dengan min 3, maka akan diperoleh. Jadi 6-nya pindah ke ruas kanan, maka akan diperoleh minus A sama dengan minus 3 dikurang 6, atau minus A sama dengan min 9. Berarti A-nya adalah 9. Jadi sama jawabannya. Baik cara substitusi maupun cara Horner. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Diketahui suku banyak QX sama dengan 3X berpangkat 4 ditambah PX berpangkat 3 ditambah 2X berpangkat 2 dikurang 7X dikurang Q dengan Q min 2 sama dengan 66 dan Q2 sama dengan 54. Artinya ini, untuk X sama dengan min 2, maka nilai suku banyaknya itu adalah 66. Dan untuk X sama dengan 2, maka nilai suku banyak QX di sini adalah 54. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Akan diselesaikan dengan cara substitusi. Untuk Q min 2, berarti seluruh X-nya kita ganti dengan min 2. Maka akan diperoleh 3 dikali min 2 berpangkat 4 ditambah P dikali min 2 berpangkat 3 ditambah 2 dikali min 2 berpangkat 2 kemudian dikurang 7 dikali min 2 kemudian kurang Q disamakan 66 karena nilainya tadi 66. Lalu dihitung. Saya kira gampang ini ya, tinggal dihitung aja ini. Min 2 pangkat 4 itu 16 ya, kemudian kali 3 ini. Kemudian min 2 pangkat 3 itu min 8 dikali P, berarti di sini diperoleh sebesar min 8P. Saya kira biasa ini. Ini hasil penguraiannya diperoleh yang di bawah ini. Selanjutnya P dikali min 8 itu min 8P kemudian dikurang Q. Kemudian 3 kali 16 itu 48. Kemudian 2 kali 4 itu 8, kemudian ditambah 14. Jadi 48 ditambah 8 ditambah 14, maka hasilnya adalah 70. 70 ini pindah ruas ke kanan. Akan diperoleh min 8P dikurang Q sama dengan 66 dikurang 70. Maka min 8P dikurang Q sama dengan min 4. Kedua ruas kita bagi dengan atau kita kali dengan minus, maka akan diperoleh 8P ditambah Q sama dengan 4. Saya kira jelas ya. Kemudian untuk Q2 berarti seluruh variabel X kita ganti 2 dan disamakan dengan 54. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ya, kita lihat. Jadi seluruh variabel X kita ganti 2 lalu disamakan dengan 54. Kemudian kita hitung biasa. 2 berpangkat 4 16 kali 3
Nah, ini ya. Kemudian 2 pangkat 3, jawabannya 8, lalu kali P, dan seterusnya. Kemudian 8 kali P itu berarti 8P, kemudian dikurang Q. Nah, ini yang disatukan 3 kali 16, kemudian ditambah 2 kali 4, dikurangi dengan 14, itu hasilnya adalah 42. Saya kira jelas ini ya. Ini 48. 48 kemudian ditambah 8, 56. 56 dikurangi dengan 14 berarti 42, saya kira jelas. Kemudian 42-nya ini pindah ke ruas kanan, maka akan diperoleh 8P dikurang Q sama dengan 54 dikurang 42. 54 dikurang 42 itu hasilnya adalah 12. Jadi 8P kurang Q sama dengan 12. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, dari di mana persamaan 1 tadi itu diperoleh untuk Q-nya Q-2 ya, Q-2 untuk persamaan 1. Tadi yang ini dia persamaan satunya tadi, yaitu 8P ditambah Q sama dengan 4. Persamaan yang kedua 8P dikurang Q sama dengan 12. Nah, tentu ini dieliminasi ya. Nah, kita kurangkan saja ini, kita kurangkan, maka 8P kurang 8P itu habis. Positif Q dikurang dengan minus Q, maka ini menjadi positif Q ya. Jadi Q positif Q menjadi 2Q. Kemudian 4 dikurangi dengan 12 min 8. 2Q sama dengan min 8, berarti Q sama dengan min 4. Untuk mendapatkan nilai P, maka bisa disubstitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, dalam hal ini kita substitusi ke persamaan 1 ya, supaya lebih mudah. Jadi 8P ditambah Q, Q-nya adalah min 4. Nah, ini dia. Kemudian min 4 ini pindah ke ruas kanan, maka akan diperoleh 8P sama dengan 4 ditambah 4. Berarti 8P sama dengan 8, maka P adalah 1. Sehingga dengan demikian, maka nilai P dan Q masing-masing adalah 1 dan minus 4. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Diketahui fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah ax berpangkat 2, kemudian ditambah bx tambah c. Diketahui f1 sama dengan f2 sama dengan f3, tentukan nilai a. Oke. Kita lihat penyelesaiannya. Kita selesaikan dengan cara substitusi. Jadi kita ganti semua variabel x dengan 1, maka akan diperoleh 1 berpangkat 3 ditambah A dikali 1 berpangkat 2 ditambah B kali 1 tambah C. Kemudian F2 berarti semua variabel X kita ganti 2. Nah, diperoleh ini. Kemudian untuk F3 sama, berarti variabel X kita ganti dengan 3. Akan diperoleh seperti ini. Saya kira jelas. Kemudian F1 sama dengan F2, maka akan diperoleh 1 berpangkat 3 ditambah A kali 1 berpangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan F2 berarti 2 berpangkat 3 ditambah A kali 2 berpangkat 2 ditambah B kali 2 lalu ditambah C. Nah, untuk C nya ini bisa dicoret saja langsung. Saya kira jelas. Maka dengan demikian akan diperoleh, jadi 1 berpangkat 3 itu berarti 1 berpangkat 2 1 kali A berarti A, kemudian B kali 1 tetap B, C-nya tadi sudah dicoret. Untuk yang di ruas kanan, 2 berpangkat 3 itu berarti 8, kemudian 2 berpangkat 2 4 kali A menjadi 4A, kemudian B kali 2 adalah 2B. Oke ya. Kemudian C-nya tadi sudah dicoret. Selanjutnya tinggal ini disatukan. Yang ada variabel A dan B kita pindahkan ke kiri, dan yang di kiri yang tidak ada variabel A dan B-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi A tambah B, jadi ini 4A pindah ke ruas kiri diperoleh min 4A. Ini 2B pindah ke ruas kiri diperoleh min 2B. Kemudian ini 1 pindah ke ruas kanan, yaitu dikumpulkan dengan angka 8. Ya, berarti akan diperoleh 8 kurang 1. Selanjutnya A dikurang 4A menjadi min 3A, kemudian B dikurang 2B menjadi B, kemudian 8 kurang 1 menjadi 7. Kedua ruas kita kali dengan negatif, maka menjadi 3A tambah B sama dengan min 7. Ini persamaan pertama. Kemudian
Diketahui pula bahwa F2 sama dengan F3. Boleh andai kata kita mengambil F1 sama dengan F3 juga boleh. Kita ambil dalam hal ini kita ambil F2 sama dengan F3. Berarti 2 berpangkat 3 ya ini ditambah A kali 2 berpangkat 2 ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan F3. F3-nya adalah 3 berpangkat 3 ditambah A kali 3 berpangkat 2 ditambah B kali 3 tambah C. C-nya ini bisa dicoret. Nah, sehingga sekarang yang di ruas kiri menjadi ini tadi 8, ini 4A, ini 2B, C-nya sudah habis ya. Oke. Kemudian yang di ruas kanan 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 9 kali A menjadi 9A, kemudian B kali 3 menjadi 3B. Sama seperti tadi, variabel A dan B kita kumpulkan ke kiri, dan yang di kiri tidak ada variabel A dan B kita kumpulkan ke kanan. Maka akan diperoleh 4A kurangi 9B, karena ini ya pindah ruas menjadi min 9A. Kemudian 3B pindah ke ruas kiri menjadi min 3B. Ini dia. Kemudian ini 8. Ya, ini 8 pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh 27 kurang 8. Untuk 4A dikurangi 9A menjadi min 5A. Nah, ini tadi dari set sebelumnya ya. Nah, ini dia. 4A kurang 9A diperoleh min 5A. 2B kurang 3B diperoleh min B. Kemudian 27 dikurangi 8 itu sama dengan 19. Kemudian kedua ruas kita kali dengan negatif akan diperoleh positif 5A ditambah B sama dengan min 19. Ini persamaan kedua. Tinggal diselesaikan dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini dia ya. Kita kurangkan berarti habis B-nya. 3A kurang 5A diperoleh min 2A. Kemudian min 7 dikurangi dengan min 19 diperoleh 12. Berarti min 2A sama dengan 12, maka A-nya adalah minus 6. Untuk mendapatkan nilai B, ya, tapi B-nya tidak ditanya. Kalau B tidak ditanya, ya sampai di sini jawaban kita. Ya, jadi jawaban kita tadi ya sampai di sini. Andai kata B-nya ditanya, maka tinggal A sama dengan min 6 ini kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mendapatkan nilai B. Karena pertanyaannya hanya sampai di A, berarti pekerjaan kita sampai di sini. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal, silakan Anda kerjakan. Jika Anda masih belum paham, maka silakan Anda buka contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.